Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Iriani. Saya dari Prodi S1 Teknik Lingkungan kelas B Universitas Riau angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, adapun latar belakang dari perubahan amandemen ini yaitu pada waktu perubahan Undang-Undang 1945 yang terjadi di Indonesia telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen Undang-Undang 1945 ini adalah mengenai format lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi negara membagi kekuasaannya ke lembaga-lembaga di bawahnya. Akan tetapi, setelah perubahan Undang-Undang 1945, konsep lembaga tertinggi adalah negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 1945. Adapun format lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945, kedudukan lembaga negara berada kedudukannya saling bersejajar dan saling mengimbangi. Undang-Undang 1945 hasil amandemen telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga negara dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat sejajar dan saling mengimbangi. Profesor Sri Sumantri menafsirkan lembaga negara hasil amandemen yaitu BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK dan KY menjadi 8 lembaga negara yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi bidang, yaitu yang pertama perundang-undangan, 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedua kaitan dengan pengawasan, dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung. Nah, bicara tentang sistem pemerintahan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pemerintahan dan apa itu sistem pemerintahan. Nah, kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dalam dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal dan banyak pula pada bidang, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Nah, adapun pemerintahan yaitu adanya 2 definisi atau arti pemerintahan, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luasnya, pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja sama dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempitnya didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan menjalankan manajemen serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Nah, adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan memiliki sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterkaitan satu sama lain, pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Nah, adapun sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, kedudukan presiden setara dengan MPR dan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen yaitu yang pertama, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, bentuk negara, kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang keempat, presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang kelima, parlemen terdiri dari 2 bagian atau bilateral, Dewan Perwakilan Daerah DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR.
Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, sebelum terjadi amandemen dalam perundang-undangan, kita mengenal 7 kunci pokok pemerintahan negara. Tetapi setelah terjadinya amandemen tersebut, 7 kunci pokok itu pun mengalami beberapa perubahan. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 3, Amandemen 3 tertulis negara Indonesia adalah negara hukum. Di sini sudah sangat jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Artinya, semua warga negara yang ada di Indonesia harus melakukan hukum yang berlaku. Tidak peduli rakyat biasa, pejabat ataupun lembaga tinggi negara. Yang kedua, sistem konstitusi hukum dasar Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi tertentu atau hukum dasar. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah tidak bisa bertindak seenaknya. Karena itulah dibentuk lembaga legislatif dan yudikatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah dan penegakan hukum. Yang ketiga, kedudukan presiden setara dengan MPR dan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Di masa awal kemerdekaan, presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Bisa dikatakan yang mengendalikan negara sepenuhnya ada di tangan presiden. Pengangkatan presiden seumur hidup dan pemberian wewenang yang kuasa kepada presiden sehingga presiden dapat membubarkan parlemen. Tetapi sekarang kedudukan presiden setara dengan lembaga tinggi negara yang lain, disebut saja MPR dan DPR. Perbedaannya adalah presiden sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga pelaksanaan pemerintahan, sedangkan MPR dan DPR sebagai lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi kinerja lembaga eksekutif presiden atau pembantunya. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 6 Ayat 2. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada rakyat. Untuk itu, dalam penyelenggaraan negara, presiden tidak boleh takut oleh DPR sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti penghapusan subsidi BBM yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat kecil. Yang kelima, presiden dibantu oleh para menteri. Presiden memiliki hak prerogatif, hak mutlak. Salah satunya mengangkat dan memberhentikan menteri. Di sini biasanya presiden mengambil materi menterinya dari partai koalisi bukan oposisi. Sehingga jika ada partai yang menentang koalisi, maka hampir dipastikan tidak ada wakilnya yang masuk dalam jajaran menteri. Yang keenam, presiden memiliki kekuasaan tidak terbatas. Artinya, presiden tetap memiliki batasan-batasannya, seperti presiden hanya dapat dipilih sebanyak dua periode. Tidak namanya pengangkatan presiden seumur hidup. Yang ketujuh atau yang terakhir ada negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Nah, adapun ciri-ciri suatu negara hukum. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak azazi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang keempat, kekuasaan pemerintahan negara. Yang kelima, pemerintahan daerah. Yang keenam, pemilihan umum. Yang ketujuh, wilayah negara. Dan yang terakhir ada hak azazi manusia. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa setelah terjadinya amandemen, sistem pemerintahan Indonesia ini mengalami perubahan pokok-pokok kunci pemerintah, yaitu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara menjadi beberapa provinsi, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Parlemen terdiri atas dua bilateral, yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan perwakilan di bawahnya.
Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.